Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Top Black Vario. Apa kabar teman-teman? Semoga selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rezeki yang berlimpah. Amin. Mari kita sama-sama berdoa agar pandemi COVID-19 ini segera berakhir ya. Selalu ikuti anjuran yang pemerintah sudah lakukan, pakai masker keluar rumah, cuci tangan, pola hidup bersih dan sehat, jangan melakukan aktivitas yang bergerombol dulu. Ya pokoknya ikutilah SOP yang udah ada demi mencegah penyebaran si COVID-19 ini. Pada vlog pagi kali ini saya ingin sedikit sharing tentang perawatan sepeda motor ya. Kenapa saya membahas topik ini? Karena seringkali di sosial media, entah itu di Facebook atau mungkin grup-grup WhatsApp kan, sering ada pertanyaan tuh, ini oli yang direkomendasikan apa ya? Yang penggantiannya berapa lama ya, setelah berapa kilometer ya, atau mungkin berapa bulan ya. Nah, pagi kali ini saya ingin membantu menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar penggantian oli mesin. Oke, kita mulai pembahasan yang pertama. Kenapa oli mesin itu penting? Nah, oli mesin itu berfungsi sebagai pelumas dan pendinginan ya pada mesin. Oli mesin itu juga bisa dinilai dari volume dan kekentalan atau namanya viskositas. Nah, mari kita bahas pelan-pelan tentang apa itu pengaruh volume dan viskositas. Pada dasarnya itu oli yang digunakan setiap motor itu berbeda-beda ya, dan mungkin teman-teman bisa menggunakan standar sesuai pabrikannya masing-masing, sesuai merek yang dipakai ya, merek motornya itu. Nah, di sini permasalahan yang mendasar adalah sama sebenarnya, yaitu tingkat pemakaian motor itu kan setiap orang beda-beda ya. Ada yang mungkin 1 bulan atau 2 bulan itu lebih dari 2000 km atau 3000 km kan, atau mungkin yang motornya hanya dijadikan pajangan di rumah, cuma dimodif-modif aja, nggak pernah dipakai itu kan. Biasanya 1 atau 2 bulan itu kurang dari 2000 km. Nah, kenapa si oli mesin ini direkomendasikan 2000 sampai 3000 km atau 2 bulan ya? Mungkin ketika di konten kali ini ada yang salah, bisa koreksi di kolom komentar ya. Gak apa-apa, gak masalah, kita sharing aja. Sebenarnya dari aturan penggantian itu pun, kalau sesuai pabrikan yang saya tahu ya, 2000 sampai 3000 km atau 2 bulan itu mana yang tercapai terlebih dahulu. Ketika motor teman-teman jarang dipakai atau hanya sekedar untuk dipajang, dimodif, walaupun dalam waktu range dalam 2 bulan itu belum tercapai 2000 atau 3000 km, itu selayaknya diganti aja olinya. Apalagi yang dalam 1 bulan itu atau mungkin 2 bulan udah lebih dari 2000 sampai 3000 km. Nah, itu wajib diganti sebenarnya, dan memang seharusnya diganti sih. Karena apa? Karena ya memang sesuai anjuran pabriknya gitu. Nah, nanti akan saya jelasin, jangan di skip tentunya. Walaupun di luar sana banyak yang merekomendasikan dari produk aftermarket ya, dalam hal ini tanda kutip oli yang di luar standar pabrikan, seperti misalkan kalau
HM oil atau mungkin Yamaluk atau apalah yang lain-lainnya itu. Mungkin kalau ada yang mau merekomendasikan oli mesin yang ya mungkin bisa dikatakan lebih durability-nya lebih tinggi, bisa bertahan sampai 4.000 sampai 5.000 km dan memang sudah terbukti kualitasnya, dipakai aja nggak masalah. Mungkin untuk teman-teman ojol atau mungkin teman-teman yang kurir antar-antar barang, kan motornya pasti sibuk tuh, mungkin bisa dipakai selama memang sudah terbukti ya, nggak masalah kalau menurut saya, karena ya menyesuaikan isi kantong lah. Sama seperti saya pun kalau misalkan pengen durability-nya tinggi ya saya pakai produk aftermarket sih. Kadang-kadang malah saya pun sebenarnya jarang sih pakai oli standar pabrikan ya, karena memang motor saya 1 bulan itu kebanyakan udah lebih dari jalan 2000 km, kecuali saat ini karena ya mungkin karena ya lagi work from home lah istilah kerennya. Nah apa ya, kenapa volume oli itu bisa berkurang ya, karena ketika mesin panas itu kan oli itu kan bisa memuai ya teman-teman, memuai keluar lewat dari lubang pernafasan, akhirnya kekentalan itu menurun juga, volume oli menurun juga, pelumasan akhirnya kurang maksimal. Apa yang terjadi ketika pelumasan kurang maksimal? Banyak hal yang terjadi. Lalu sebenarnya apa sih itu viskositas? Nah, viskositas itu artinya kekentalan ya. Dari produk-produk oli itu di labelnya pasti dilampirkan tingkat kekentalan, entah itu 0W20, 5W30, 15W berapa lah, 10W30 lah. Nah, kalau saya sendiri pakai yang 10W30 ya, masih ngikutin yang standar pabrikan aja lah. Kalau mungkin teman-teman kurang paham apa yang standar motor teman-teman pakaikan untuk olinya ya, bisa mungkin cari-cari referensi di Google, gak masalah. Kita saling sharing aja sih sebenarnya. Nah, masalahnya banyak dari kita itu yang mengabaikan penggantian oli ini ya. Efek yang terjadi jika oli jarang diganti itu, yang pertama pasti akan lebih cepat, tingkat keausan di komponen motor itu akan lebih cepat terjadi, karena ketika volumenya turun yang harusnya 800 mili, ketika 2000 sampai 3000 km nggak diganti, mungkin bisa lebih dari 5000 km nggak diganti, tentunya volume si oli itu pun pasti berkurang. Karena berkurang, tingkat keausannya pun pasti lebih tinggi, bisa piston baret, buringnya baret, ataupun bahkan bisa lebih parah lagi. Banyak sih hal-hal yang akan terjadi ketika motor teman-teman itu rusak, apalagi karena gara-gara telat ganti oli ya kan repot nih ketika teman-teman lagi cari nafkah, lalu tiba-tiba pistonnya mesin macet, lalu baret, kan nanti akan lebih tinggi lagi perawatannya. Maka dari itu gantilah oli mesin sesuai yang dianjurkan dari pabrikan, atau mungkin dari ketahanan oli yang teman-teman pakai, agar menghindari kerusakan yang lebih parah. Seperti itu anjuran dari saya. Oke teman-teman, saya sudahi vlog pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Silakan like, komen, dan subscribe agar saya lebih berinovasi lagi dalam membuat konten. Dan mari kita berbagi ilmu ya, karena berbagi ilmu itu nggak ada salahnya kan teman-teman, agar ilmu yang kita miliki itu bisa bermanfaat untuk orang lain ya tentunya, karena nggak ada ruginya sih kita sharing. Oke, sekali lagi jangan lupa like, komen, dan subscribe jika video yang saya buat ini bermanfaat. Sampai bertemu di konten saya selanjutnya. Selalu ditunggu, aktifkan lonceng ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.